Selamat siang anak-anak semuanya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang algoritma. Kalau minggu lalu kita belajar algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari, kali ini adalah algoritma dengan menggunakan flowchart. Apa itu algoritma? Dengan flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart program merupakan langkah-langkah instruksi program yang menceritakan kejadian suatu proses satu dengan proses lainnya dalam suatu program secara mendetail yang diwakilkan dalam bentuk simbol atau bagan. Ini adalah simbol-simbol flowchart program. Yang pertama adalah terminator. Ini digunakan sebagai permulaan dan akhir program. Yang kedua adalah garis alir atau flow line. Ini adalah sebagai arah aliran program. Simbol yang ketiga adalah preparation, yang berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Simbol berikutnya adalah simbol proses dalam bentuk persegi panjang, proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian simbol berikutnya berupa jaring genjang adalah input ataupun output data. Fungsinya adalah untuk proses input ataupun data, parameter, dan informasi. Simbol berikutnya namanya adalah predefined process atau subprogram, permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Simbol berikutnya adalah decision, yaitu adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nama simbol berikutnya adalah on page atau konektor, berfungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol berikutnya adalah off page konektor, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Pembuatan flowchart. Sebenarnya tidak ada kaidah yang baku dalam pembuatan flowchart. Flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Secara garis besar ada tiga bagian utama: input, proses, output. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Contoh penggunaan flowchart. Yang pertama adalah simbol terminator. Simbol yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri. Untuk di awal biasanya ditulis dengan kata start, begin, atau mulai. Kemudian simbol kedua adalah untuk di akhir biasanya ditulis dengan kata stop, end, selesai. Contoh penggunaan flowchart berikutnya adalah simbol input atau output digunakan untuk memasukkan suatu nilai untuk proses atau menampilkan nilai dari hasil suatu proses. Contohnya adalah input A atau output A. Contoh selanjutnya, simbol proses digunakan untuk memproses suatu data atau untuk perhitungan dan biasanya berisi suatu rumus. Contoh berikutnya untuk decision, digunakan untuk perbandingan suatu data dan memiliki dua keluaran, yaitu true or false, atau benar atau salah, atau ya atau tidak. Dari gambar di samping berikut menjelaskan jika I nilainya lebih kecil dari 5, maka akan mengalihkan ke arah kanan. Jika tidak, maka akan mengalihkan ke arah bawah. Contoh flowchart program. Minggu yang lalu kita sudah belajar algoritma menghitung dengan menggunakan bahasa keseharian. Contohnya adalah algoritma menghitung penjumlahan. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, hitung C sama dengan A plus B, tampilkan nilai C. Bagaimana kalau ditulis dengan menggunakan flowchart atau dengan flowchart?
Start. Mulai. Masukkan nilai A dan B. Hitung C sama dengan A ditambah B. Tampilkan nilai C, N. Selesai. Contoh lagi, algoritma menghitung luas segitiga. Kalau kita menggunakan bahasa keseharian kita adalah masukkan alasnya, masukkan tingginya, hitung luas segitiga, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Tampilkan hasil. Mulai, input alas, input tinggi, luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Print luas, selesai. Contoh berikutnya adalah algoritma bilangan ganjil atau genap. Kalau kita menggunakan bahasa keseharian kita adalah masukkan nilai A, bagi A dengan 2. Jika sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika sisa hasil bagi tidak sama dengan 0, maka bilangan ganjil. Kalau kita tuliskan dalam bentuk flowchart, start, masukkan A, bagi A dengan 2. Jika sisa hasil bagi sama dengan 0, ya atau tidak. Kalau ya, maka dia adalah bilangan genap. Kalau tidak, dia adalah bilangan ganjil. Selesai. N untuk mengakhiri program. Demikian untuk materi flowchart. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti kirimkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.